Jadi untuk artikulasi laporan keuangan, kalau teman-teman bisa buka di internet ya. Dia punya arti itu apa? Artikulasi laporan keuangan menjelaskan tentang artikulasi laporan keuangan. Pernah dengar kata itu? Jadi di dalam laporan keuangan, di sini kita pakai buku perusahaan. Kalau di Google itu menjelaskan tentang prinsip keterkaitan konsistensi informasi. Berarti konsistensi itu harus sama kan, konsisten toh, sama gitu ya informasi. Jadi kalau teman-teman membuat laporan keuangan, ada neraca, ada laba rugi, ada perubahan modal, arus kas, itu harus ditampilkan informasi apa? Informasi berupa angka, berupa data, atau ya, apa yang kita tampilkan di neraca. Informasi neraca harus ada aktiva dengan pasiva atau aset dengan pasiva. Kalau informasi yang di laporan laba rugi, berarti kita harus tampilkan informasi ini kan, akun-akun ini menghasilkan apa, laba atau rugi, kayak gitu tuh. Nah, kalau laba berarti dia laba, berarti pendapatan lebih besar daripada biaya. Kalau rugi berarti pendapatan lebih kecil daripada biaya. Jadi informasi laporan keuangan berupa hasil. Nanti kita perubahan modal, berarti kita dapat modal akhir. Kalau laporan arus kas kita dapat apa? Kas akhir, kayak gitu. Jadi teman-teman di sini artikulasi laporan keuangan biasanya dimulai dari neraca. Neraca apa di sini? Kalau saya sebutkan di sini, apa artinya? Neraca awal. Bisa baca dari sana tuh? Ah iya. Tulisan kecil jadi karena besar kayak panjang, jadi nanti tidak cukup kalau tulis besar-besar, gitu ya. Nah, jadi kita butuh namanya neraca awal. Neraca awal itu dari mana? Ada yang pernah buat laporan keuangan neraca awal dari mana? Dari data tahun sebelumnya, toh awal tahun, awal bulan, nah, gitu ya. Jadi ini contohnya neraca awal per 1 Januari. 1 ya, bukan 31 Januari. Jadi datanya kan setelah jurnal pembuka, ya kan? Nah, jadi kita ketahui kita punya kas, piutang, kewajiban modal yang kita bawa toh dari tahun sebelumnya. Kita nanti ada jurnal pembalik, jurnal pembuka untuk awal tahun. Dibuatlah di laporan yang namanya neraca awal. Oke, jadi kita punya data cuma 2 ya, akun untuk aset ya, jangan banyak-banyak ya. Nanti kalau banyak-banyak kalian buat sendiri ya. Nah, ada kas dengan piutang. Totalnya berarti dijumlahkan toh 15. Kalau kewajiban dengan modal ini kan beda toh. Tapi adalah sisi pasiva. Kewajiban kita berapa, modal kita berapa, ini rumusnya harus ditambah toh. Iya, untuk mendapat pasiva. Oke, data kita sudah. Laba rugi kita buat lagi. Berarti kita punya pendapatan atau penjualan tahun itu. Ada HPP. HPP kita bisa ketahui, kita akan kurangkan dengan laba kotor. Biasanya kita pakai langsung pendapatan kurang biaya, atau bisa gunakan HPP laba kotor dulu baru dapat di sini laba ya. Nah, karena 8 ini laba kotor dikurangkan dengan biaya yang kita gunakan menjadi 5.000. Lalu kita punya laporan perubahan modal. Dari sinilah kita akan buat pertama ya, modal awal dapatnya dari mana? Kita bawa angkanya dari neraca awal. Taruhnya di sini. Jadi kita buat sini ya. Selain tadi ya, selain yang saya sudah buat 1, 2, 3, 4 ya, kita mulai dari perubahan modal. Pertama ada modal awal, kita
akan bawa dari neraca, gitu ya. Nah, kita tahu laba kita bawa dari laba rugi, atau dia bilang tadi konsistensi ya, angkanya sama 5.000, di sini juga 5.000. Dapatnya apa? Selisih ya. 17 ini kita akan bawa ke, kalau ada prive itu berarti kita kurangkan untuk dapat apa? Modal akhir. Berarti kita tambah sini namanya akhir ya. Oke, kita punya modal akhir. Selesailah kita punya laporan perubahan modal. Jadi kita punya artikulasi konsistensinya modal sama, modal awal ya, laba sama. Modal akhir ini berubah lagi angkanya. Kita akan membuat lagi satu yang namanya arus kas. Arus kas di sini kita punya kegiatan operasi dan aktivitas pendanaan saja ya. Jadi ada kegiatan operasi ini ada yang namanya, di sini kita ambil dari laba terus laba ya. Jadi dia laba. Masuk di sini 5.000. Terus aktivitas pendanaan itu price. Jadi kita dananya kita kasih apa sih 2.000 ini kurang tanah ya. Kas awalnya dibawa dari mana? Dari neraca awal. Makanya dari sini tadi saya bilang di sini pertama. Ini kelima yang keempat juga ya. Dapatnya di arus kas berarti kas Lalu kita akhir tahun kita sebelum buat neraca lanjut neraca apa sih AJP ya Pak? Ada AJP, jurnal penyesuaian, jurnal koreksi dan lain-lain. Nanti kita buat, kita masukkan, lalu kita akan bawa ke neraca akhir. Toh kita dapat kas akhir, kita dapat piutang, karena tidak ada perubahan itu, tidak ada pembayaran piutang dan kemudian kita masuk total aktifanya. Terus kewajiban tidak ada pembayaran kewajiban yang lain, utang kita masih sama gitu ya. Lalu modalnya kita bawa dari perubahan modal pasifan. Sudah, berarti artikulasinya yang dibilang konsistensinya harus di bawah, angkanya sama, kayak gitu ya. Dengan artian bahwa tadi apa namanya? Artikulasi laporan keuangan mengacu pada prinsip keterkaitan. Nah, terkait ya semua ya, dari neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas. Jika kita tidak buat laporan arus kas, berarti kita tidak akan bisa punya neraca akhir. Lalu kalau kita punya kas akhir kita tidak munculkan, berarti kita sisi aktifannya kurang dong dari pasif atau keterkaitannya tidak jadi deh kayak gitu. Kalau untuk tadi yang satu konsistensi, toh angkanya nggak dirubah-rubah toh di bawah langsung. Ini modal, ini laba berarti kita punya laba kita akui di laporan perubahan modal. Jadi ini teman-teman harus apa? Kalau neraca harus bentuknya kayak gini, laba rugi, perubahan modal, arus kas. Ini tinggal di bawah. Jadi teman-teman tinggal kerjakan ini saja. Coba, gitu toh. Berarti teman-teman sudah mengerti yang namanya artikulasi laporan keuangan itu. Kalau pengertiannya keterkaitan, dia harus terkait itu macam ada hubungan, ada konsistensi, angkanya sama. Bagaimana ada yang datang? Oh silakan Mas. Begitu. Ada pertanyaan? Hah? Mengerti? Mungkin kalau tidak terang berarti kasih nyala lampu. Baru ini bisa. Nah, jadi angka ini coba teman-teman kasih malu di sini saja. Berlihat seimbang kah tidak? Seimbang. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya kasih titik-titik sini supaya teman-teman berpikir saja. Cuma yang kita harapkan harusnya semua hadir biar tidak salah, toh tidak salah menafsirkan. Mungkin banyak di media yang Anda bisa baca.
Tapi kalau penjelasan ya di kampus saja untuk hari ini. Kita punya materi hari ini adalah tentang laba kotor. Materinya tentang laba kotor, makanya saya kasih maksud di sini. Di buku ini menjelaskan laba kotor itu ada 3 jenis. Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan. Jadi kalau ada pendapatan bersih terus penjualan bersih dengan harga pokok, perbedaan dia bilang sih. Terus ada laba operasi ya. Kalau laba operasi di sini kita telah sebutkan. Tapi ada ya laba operasi, yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban operasi. Terus ada laba bersih. Laba bersih ada di sini. Itu adalah angka terakhir dari perhitungan laba rugi, di mana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangkan dengan beban lain-lain. Nah, jelas ya, pendapatan dikurangi dengan beban lain-lain. Jenisnya kayak gitu ya laba ini. Laba kotor. Laba kotor ada rumusnya toh. Contohnya harga jual persatuan produk itu nanti dikurangkan dengan harga jual persatuan produk periode yang sebelumnya dikurangkan dengan periode sekarang. Lalu itu untuk rumusnya bagaimana? Kuantitas atau volume produk yang sesungguhnya. Jadi yang harus hari ini saya janji ke Anda adalah Anda punya materi ini kan, perhitungan penjualan toh, yang per kelompok kah, per individu kah, target penjualan tuh loh. Ya, penjualan. Saya baca dulu apa yang saya harus. Apa ya? Sudah dapat yang saya suruh Anda cari untuk materi terakhir, target penjualan. Jadi pengusahanya atau perusahaan atau ekonomi kreatif yang Anda mau hitung target penjualannya tuh sudah ada atau belum, kayak gitu.